Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin tanggal 14 Maret 2022 dalam masa Prapaskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, bila kami mengakui dosa kami, Engkau tentu mengasihani kami. Kami mohon perkenankanlah kami selalu memandang putramu sebagai tanda hidup belas kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 36 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita melihat atau mendengar bahwa Yesus meminta kepada para muridnya agar berhati-hati dan jangan mudah mencela orang lain. Yesus menegaskan kepada para muridnya untuk berlaku murah hati terhadap orang lain. Sebab bagaimana cara kita memperlakukan orang lain ikut menentukan pula cara orang lain memperlakukan kita. Seperti Allah Bapa yang selalu murah hati kepada kita, demikian pula kita harus bersikap murah hati kepada sesama, siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita tanpa membeda-bedakan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus memperingatkan para muridnya perihal bagaimana seharusnya berelasi dengan sesama. Bahwasanya kita tidak memiliki hak untuk menghakimi atau menghukum sesama. Sebaliknya, berhadapan dengan orang yang melakukan kesalahan, tanggung jawab Kristiani
dari seorang beriman adalah dengan memberikan pengampunan. Seorang murid Kristus harus bisa berbelas kasih kepada sesama sebagai upaya menghadirkan kerajaan Allah. Salah satu wujud dari budaya belas kasih adalah dengan tidak mengadili atau mencela orang lain. Atau seperti yang sering kita dengar kata Yesus, janganlah selumbar dalam mata saudara atau orang lain kita bisa lihat, tetapi balok dalam mata kita sendiri tidak bisa kita lihat. Karena itu, janganlah kita berjuang untuk mengeluarkan selumbar yang ada dalam mata sesama kita, tapi baiklah kita terlebih dahulu berjuang dan berusaha untuk mengeluarkan balok yang ada dalam mata kita. Dengan demikian, kalau balok telah kita keluarkan dari dalam mata kita, kita akan mampu melihat sesama kita dalam perspektif kacamata yang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman para murid juga menjadi pengalaman kehidupan kita sehari-hari sebagai murid-murid Yesus, orang-orang Katolik yang hidup di zaman ini. Dengan perkembangan teknologi komunikasi digital, kita kerap dihadapkan pada godaan untuk berlaku jahat. Dalam dunia digital, kita gampang menemukan ujaran kebencian dan fitnah. Setiap orang tampil sebagai hakim bagi yang lain. Maka sabda Yesus pada hari ini memanggil kita sebagai murid-murid Yesus untuk mewartakan kebenaran kasih yang tidak menghakimi sesama. Maka mari para saudara dan saudari yang terkasih, masa Prapaskah merupakan kesempatan yang bagus untuk kita sungguh-sungguh merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang Katolik. Mari bersama-sama melalui komunikasi dan kesaksian kita wujudkan tanggung jawab gereja untuk mengedepankan kebenaran dalam membangun komunikasi kehidupan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita memberi kesaksian lewat kehidupan kita yang konkret, bagaimana hidup saling mengasihi satu sama lain tanpa memandang bulu, asal, suku, ras, warna kulit, pendidikan, dan sebagainya. Kita memang memiliki perbedaan-perbedaan lahiriah dalam kadar-kadar tertentu. Tetapi perbedaan-perbedaan itu bukanlah menjadi sarana untuk kita saling menyingkirkan, saling membenci, saling memfitnah. Tapi justru perbedaan-perbedaan lahiriah yang kita miliki itu semakin menyadarkan kita untuk menghayati dan mengimani Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih kepada sesama manusia. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus, kita berjuang untuk mewujudkan hal ini dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.